warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gerald Fajar dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah B, NIM 1816030042 akan mempresentasikan hasil jurnal internasional saya yang dibuat oleh Ima Dwi Tawati, Perbankan Islam, Universitas Negeri Islam Aranyiri, Banda Aceh. Abstrak faktor sumber daya manusia merupakan aset utama dalam perusahaan karena memiliki karakteristik yang unik dan tidak mudah ditiru oleh pesaing. Untuk membuat pengelolaan yang baik dari proses sumber daya manusia dan mengembangkan di perusahaan adalah hal yang penting. Seiring dengan datangnya era informasi, maka pemanfaatan teknologi informasi dan mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia sangat diperlukan. Ini berarti sumber daya manusia dikelola secara tradisional akan merubah dengan mengelolanya secara elektronik. 1. Perkenalan. Saat itu, kecanggihan teknologi dan keunggulan dari spesifikasi produk tidak pernah didominasi oleh beberapa perusahaan sebagai dekade sebelumnya. Maka faktor sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan yang memiliki karakteristik unik dan tidak akan mudah ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika perusahaan mencoba melakukan upaya ekstra untuk mengembangkan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan rencana yang dilaksanakan secara berkelanjutan, maka akan menjadi wujud perhatian besar terhadap bangkitnya efektivitas pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Pertama, istilah sumber daya manusia dikenal sebagai modal manusia. Sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kapasitas untuk mengembangkan dan berinovasi yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu organisasi. Menghabiskan dekade terakhir bermain mengejar fungsi bisnis dalam hal mengintegrasi teknologi informasi ke dalam proses mereka. Selama tahun 90-an, organisasi menjadi pengalaman dalam menggunakan IT untuk manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa nilai implementasi, seperti pengurangan dokumen, aliran kejayaan, sederhanakan peningkatan produktivitas dan peningkatan fleksibilitas, waktu respon yang lebih cepat, lebih banyak keputusan yang tepat, manajemen waktu yang lebih baik, dan personel yang diberdayakan. Dalam melihat karyawan, sumber daya manusia yang mengelola secara elektronik akan memberikan banyak keuntungan bagi mereka, seperti karyawan dan manajemen dapat melihat informasi sumber daya manusia yang tepat, kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya melalui browser standar dengan akses disesuaikan dengan peran spesifik dan kontrol seluruh data pribadi dan kebutuhan sendiri yang disediakan di perusahaan. Dan kemudian mereka juga dapat membuat posting pekerjaan internal, memeriksa status pelamar pekerjaan internal dan eksternal semua online. Fitur perangkat lunak seperti penyihir dan mudah digunakan akan membantu karyawan memilih opsi pendaftaran mereka, menyimpan pilihan mereka, mendiskusikan opsi dengan tanggung jawab mereka, dan kembali ke penyihir di lain waktu untuk mengubah pilihan mereka. Oleh karena itu, dengan menggunakan seluruh elemen adalah perusahaan dapat melakukan tugasnya secara aktif dan efektif, dan mereka juga dapat menerima informasi dengan segera walaupun mereka tidak tersedia di perusahaan pada saat itu. Dalam pandangan kepemimpinan, harus disadari bahwa manajer perusahaan memastikan kelancaran suatu organisasi, dan dengan demikian dengan membiarkan tugas-tugas yang lebih kecil diurus secara otomatis, mereka dapat berkomunikasi, menyampaikan, mendiskusikan masalah yang muncul dengan solusi dengan yang lebih banyak di pihak mereka. Demikian juga departemen, maka lebih mudah memantau. Faktor manusia berharga bagi perusahaan selama itu stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengembangkan HRM, maka pertimbangan faktor manusia memang penting. Faktor manusia adalah fungsi strategi dalam pengembangan HRM, yang berarti bahwa bagaimana pribadi memposisikan diri untuk mencapai tujuan organisasi dalam mengembangkan SDM. Faktor manusia juga sebagai fungsi operasional, artinya bagaimana melakukan transaksi operasional efektif dan efisien untuk menciptakan kondisi sumur di perusahaan dan juga untuk mencapai kepuasan karyawan yang tinggi. Ada dua faktor manusia yang kebutuhannya. Manajer yang baik tidak cukup dalam memeriksa bahwa proses pengembangan akan tercapai di perusahaan tanpa dukungan oleh seluruh departemen dan perusahaan.
Oleh karena itu, seluruh departemen harus memanfaatkan peran penting mereka termasuk tugas dan kewajiban mereka sendiri dalam HRM untuk mengkomposisikan hubungan komunikasi yang efektif dalam HRM. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, emosi, kompetensi, dan sebagainya melalui pemanfaatan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan sebagainya. Komunikasi elektronik adalah komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik dan tatap muka berkomunikasi dapat dikurangi. Demikian juga dengan melakukan komunikasi secara elektronik, maka sistem penyampaian informasi lebih luas daripada komunikasi tradisional. Artinya, komunikasi dapat dilakukan oleh profesional sistem dan sebaliknya. Komunikasi dalam HRM didasarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Ini berarti seluruh elemen yang ada dalam HRM dijalankan secara virtual. TIK telah menjadi pusat munculnya industri baru seperti call center yang memiliki jangkauan global dan di mana pekerjaan dapat dimonitori dan dikendalikan secara ketat. Untuk mendapatkan iklim komunikasi elektronik yang baik di antara pribadi, kelompok, dan organisasi dalam perusahaan, maka Departemen HRM harus menerapkan dan mensosialisasikan beberapa strategi dan metode seperti penerapan teori kontagion sebagai mekanisme yang mengekspos orang, kelompok, dan organisasi untuk informasi, pesan, sikap, dan perilaku orang lain. Demikianlah hasil jurnal internasional saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.